Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan turunan fungsi aljabar mata kuliah kalkulus. Kami dari kelompok 1 terdiri dari Saya Ira Sapitri. saya Melsa Ira Sapitri. Saya Yuda Suherdiansah. Dan saya Zulfadri Sabili Mutakin. Latar belakang turunan. Turunan adalah salah satu cabang ilmu matematika yang digunakan untuk menyatakan hubungan kompleks antara satu variabel tak bebas dengan satu atau beberapa variabel bebas lainnya. Turunan juga merupakan suatu pengukuran terhadap bagaimana fungsi berubah seiring perubahan nilai input. Atau secara umum, turunan menunjukkan bagaimana suatu besaran berubah akibat perubahan besaran lainnya. Turunan adalah salah satu operasi matematika yang tidak asing lagi bagi seorang mahasiswa. Namun, tidak dipungkiri bahwa dalam menyelesaikan operasi turunan membutuhkan waktu yang cukup lama, karena harus menyelesaikan perhitungan-perhitungan yang cukup rumit, dan hasilnya pun belum tentu kebenarannya. Baik, akan dilanjutkan Saudari Maya Ira Sapitri. Turunan fungsi aljabar sebagai berikut. 1. Definisi turunan fungsi aljabar. 2. Sifat turunan. 3. Aturan rantai. Lanjut, Mas. 1. Definisi turunan. Definisi turunan fungsi aljabar. Misalkan, fungsi f terdefinisi pada selang terbuka 1 yang memuat a. Turunan pertama fungsi f di x sama dengan a ditulis f aksen a didefinisikan dengan rumus sebagai berikut. F aksen a sama dengan limit h mendekati 0 f a plus h dikurang f a per h. F aksen disebut fungsi turunan pertama dari fungsi asal f. Nilai dari f aksen untuk sebarang x dalam satu adalah f aksen x dengan f aksen sama dengan limit h mendekati 0. Fx ditambah h min f x per h. Domain dari fungsi f aksen adalah semua nilai x di mana limit di atas ada. Jadi turunan pertama fx dinyatakan sebagai berikut. F aksen x sama dengan limit h mendekati 0 fx ditambah h dikurang fx per h. Contoh soal fx sama dengan 6x. F aksen x sama dengan limit h mendekati 0 fx ditambah h dikurang fx per h sama dengan limit h mendekati 0 6x ditambah h dikurang 6x per h sama dengan limit h mendekati 0 6x ditambah 6h dikurang 6x per h sama dengan limit h mendekati 0 6h per h sama dengan 6. Aturan turunan. Jika fx sama dengan ax pangkat n, maka f aksen x sama dengan n dikali ax pangkat n kurang 1. Contoh soal pertama, fx sama dengan 6x pangkat 1. F aksen x sama dengan 1 kali 6 x pangkat 1 kurang 1. Maka F aksen x-nya sama dengan 6. Contoh soal kedua,
fx sama dengan 5x pangkat 3, 5 f aksen x sama dengan 3 kali 5x pangkat 3 kurang 1, maka hasilnya f aksen x sama dengan 15x pangkat 2. Contoh soal ketiga, fx sama dengan 2x pangkat min 7. F aksen x sama dengan min 7 kali 2x pangkat min 7 kurang 1, maka hasilnya f aksen x sama dengan min 14x pangkat 8. Dua, Lanjut. sifat turunan. Baik, selanjutnya akan saya melanjuti mengenai sifat turunan. Sebelum saya masuk ke dalam sifat turunan, alangkah lebih baiknya kita tahu apa itu variabel, koefisien, dan konstanta. Di sini kita lihat ada 12x pangkat 5 ditambah 6a pangkat 3 dikurang 2b ditambah 5. Maka yang bisa dikatakan variabel adalah x, a, dan b. Dan koefisien adalah 12, 6, dan min 2 yang berkaitan dengan x, a, dan b. Sementara konstanta adalah 5, di mana yang dia tidak ada keterkaitan terhadap nilai variabel. Sehingga fx sama dengan y atau f aksen x sama dengan y aksen. Yang diantaranya adalah turunan y sama dengan c adalah y aksen sama dengan 0, dengan c merupakan nilai konstan atau konstanta. Turunan y sama dengan k kali u adalah y aksen sama dengan k kali u aksen, dengan k merupakan konstan atau konstanta. Turunan y sama dengan u plus minus v adalah y aksen sama dengan u aksen plus minus v aksen. Turunan y sama dengan u kali v adalah y aksen sama dengan v kali u aksen ditambah u kali v aksen. Turunan y sama dengan u pangkat n adalah y aksen sama dengan n dikali u pangkat n dikurang 1 dikali u aksen. Sementara turunan y u per v adalah y aksen v kali u aksen dikurang u kali v aksen per v kuadrat, dengan v tidak sama dengan 0. Baik, masuk ke turunan fungsi konstan. Fungsi konstan adalah fungsi dengan bentuk fx sama dengan n sama dengan bilangan real. Turunan fungsi konstan merupakan limit fungsi, yang dimana kita dapat temukan dari limit fungsi yang sebelumnya dijelaskan. Sehingga jika fx sama dengan c, maka f aksen x sama dengan 0. Contoh, fx sama dengan 10, f aksen x sama dengan 0. Mengenai contoh ini nanti akan saya jelaskan di bagian berikutnya. Jadi turunan fungsi yang berbentuk nilai konstan adalah 0 jika diketahui fx sama dengan n bilangan real, maka f aksen x sama dengan 0. Lanjut, turunan fungsi linear. Jika fx sama dengan ax plus b, a tidak sama dengan 0, maka f aksen x sama dengan a. Contoh, fx sama dengan 5x plus 7, maka f aksen x sama dengan 5. Jika fx sama dengan 5x, maka f aksen x sama dengan 5. Jika fx 4x, maka f aksen x sama dengan 4. Jika fx sama dengan min 8x, maka f aksen x sama dengan min 8. Jika fx sama dengan 13x, maka f aksen x sama dengan 13. Hal ini pun juga akan saya jelaskan di poin berikutnya. Turunan fungsi pangkat. Fungsi aljabar fx sama dengan x pangkat n dengan pangkat tertentu dapat diturunkan ke dalam bentuk f aksen x dengan menggunakan rumus berikut. Jadi, mendapatkan fungsi xx sama dengan x pangkat n,
didapatkan dari fungsi f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, x ditambah h pangkat n dikurang x pangkat n dibagi h. Yang nantinya dari hasil limit ini akan didapatkan n x pangkat n dikurang 1. Dimana jika n bilangan bulat positif dan fx sama dengan x pangkat n, maka f aksen x sama dengan n x pangkat n dikurang 1. Contohnya, fx sama dengan x pangkat 7, sehingga f aksen x adalah 7x pangkat 6. Dari turunan dari suatu kombinasi linear, jika fx sama dengan ax pangkat n, maka f aksen x sama dengan n kali ax pangkat n dikurang 1. Contoh di sini adalah fx sama dengan 4x pangkat 3. Di mana dengan berdasarkan rumus, f aksen x sama dengan pangkatnya dimajukan ke depan, sehingga 3 dikali 4, x pangkatnya sesuai rumus dikurang 1, sehingga di sini 3 dikurang 1. Sehingga hasil akhirnya adalah f aksen x sama dengan 12x pangkat 2. Nah, hal ini di sini adalah untuk mempermudah kita mengetahui suatu turunan atau diferensial. Di sini ada dua kolom, fx dengan f aksen x, di mana x sama dengan 1, 2x sama dengan 2, min 3x sama dengan min 3, 7 sama dengan 0, min 8 sama dengan 0. Dan di bagian berikutnya, pada bilangan berpangkat, fx dan f aksen x. Sehingga x pangkat 2 itu menghasilkan 2x, 3x pangkat 2 menjadi 6x, min 5x pangkat 3 menjadi min 15x pangkat 2, x pangkat setengah menjadi 1/2x min 1/2. Contohnya adalah fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2 dikurang 7x ditambah 11. Sehingga f aksen x adalah 3 dari nilai pangkat yang pertama dikali 2x pangkat 3 dikurang 1 ditambah 2 dikali 5x pangkat 2 dikurang 1 dikurang 1 dikali 7x pangkat 1 dikurang 1 dan 0, di mana 0 ini didapatkan adalah 11 kali 1. Yang dimaksudkan adalah kali 1 sama dengan x pangkat 0, sehingga 0 dikali 11 kali, maksud saya 0 dikali 11x, 0 dikurang 0, sehingga hasilnya adalah 0. Sehingga hasil akhirnya adalah f aksen x sama dengan 6x pangkat 2 ditambah 10x dikurang 7. Turunan fungsi hasil kali. Ketika fungsi aljabar merupakan operasi perkalian, maka berikut rumus turunannya. Semua rumus itu sama, awalnya berasal dari f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, fx plus h dikurang fx per h. Cuma di sini limit h mendekati 0-nya ditambahkan dengan u dan v, sehingga rumusnya menjadi fx sama dengan u kali v, f aksen x sama dengan u aksen dikali v ditambah v aksen dikali u. Dengan contoh sebagai berikut. Fx sama dengan 5x kuadrat atau 5x pangkat 2 ditambah 2 dikali 6x dikurang 4. F aksen x adalah, jadi kita ketahui bahwa di sini u adalah 5x pangkat 2 ditambah 2 dengan u aksennya menjadi 10x, di mana dengan mendapatkannya dari rumus sebelumnya. Dan di sini v sama dengan 6x kurang 4, sehingga v aksen sama dengan 6. Maka dari permisalan di atas dapat kita buat atau kita simpulkan bahwa f aksen x sama dengan 10x dikali 6x dikurang 4 ditambah 5x pangkat 2 ditambah 2 dikali 6.
sama dengan 60x pangkat 2 dikurang 40x ditambah 30x pangkat 2 ditambah 12. F aksen X sama dengan 90x pangkat 2 dikurang 40x ditambah 12. Turunan fungsi hasil bagi. Untuk mencari turunan fungsi aljabar berupa pembagian bisa diselesaikan dengan cara berikut. Berikut ini adalah gambar dari asal mulanya mendapatkan rumus fungsi fx sama dengan u per v adalah f aksen x sama dengan u aksen v dikurang u v aksen dibagi v kuadrat. Dengan contoh sebagai berikut. Fx sama dengan 2x ditambah 3 dibagi 5x dikurang 1. Maksud saya U sama dengan 2x ditambah 3, U aksen sama dengan 2, V sama dengan 5x dikurang 1, V aksen sama dengan 5. Sehingga di sini V aksen X sama dengan 2 dikali 5x dikurang 1, dikurang 5 dikali 2x ditambah 3 per 5x dikurang 1 pangkat 2. F aksen X sama dengan 10x dikurang 2 dikurang 10x dikurang 15 per 5x kurang 1 pangkat 2. Sehingga hasilnya adalah F aksen X sama dengan min 17 per 5x dikurang 1 pangkat 2. Contoh yang lainnya, Fx sama dengan 5x dikurang 4 per x kuadrat ditambah 1. F aksen X sama dengan, jadi kita misalkan U sama dengan 5x dikurang 4. Didapatkan U aksennya sama dengan 5. V sama dengan x pangkat 2 ditambah 1. V aksennya sama dengan 2x. Maka dari permisalan di atas dapat kita buat Fx sama dengan U per V, F aksen X sama dengan U aksen V per U kali V aksen per V kuadrat. F aksen X sama dengan 5 dikali X pangkat 2 ditambah 1 dikurang 5X dikurang 4 dikali 2X per X pangkat 2 ditambah 1 di kuadrat atau pangkat 2. F aksen X sama dengan 5X pangkat 2 ditambah 5 dikurang 10X pangkat 2 ditambah 8X per X pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2. F aksen X sama dengan min 5X kuadrat ditambah 8X tambah 5 per X kuadrat ditambah 1 pangkat 2. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Yuda. Ya, yang selanjutnya turunan fungsi aljabar tentang aturan rantai. Ya, untuk aturan rantai, di sini terdapat rumus tentang Fx sama dengan Ux pangkat N, dengan Ux-nya itu sama dengan fungsi dari X. Jadi, untuk F aksen X sama dengan N, Ux pangkat N kurang 1 dikali U aksen X. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh soal yang untuk tentukan F aksen X dari Fx sama dengan 2X tambah 3 pangkat 5. Jadi untuk F aksen X-nya itu sama dengan 5, pangkat 5-nya itu kita turunkan ke depan, kemudian pangkatnya itu dikurang 1 sehingga menjadi 4. Kemudian untuk 2X tambah 3 itu kita turunkan, didapatkan turunannya itu sama dengan 2, jadi dikali 2. Selanjutnya untuk F aksen X-nya menjadi 5 dikali 2 sama dengan 10, kemudian dikali 2X tambah 3 pangkat 4. Untuk contoh soal selanjutnya tentang Fx sama dengan X pangkat 2 ditambah 4 pangkat 6. Untuk turunannya atau F aksen X-nya sama dengan pangkat 6-nya itu turun ke depan
menjadi 6 dikali X pangkat 2 ditambah 4, yang kemudian pangkat 6-nya itu dikurang 1 menjadi 5. Dan yang ada di dalam kurung itu kita turunkan menjadi 2X. Selanjutnya 6-nya itu dikali dengan 2X menjadi 12X dikali X pangkat 2 ditambah 4 pangkat 5. Untuk soal yang selanjutnya tentang fx sama dengan sama dengan X pangkat 2 ditambah X pangkat 6. Sama seperti yang tadi, 6-nya itu kita turunkan ke depan, kemudian pangkatnya itu 6 dikurang 1 menjadi 5. Nah, untuk X pangkat 2 ditambah X, kita turunkan menjadi 2X tambah 1. Selanjutnya 6 itu dikalikan dengan U aksen yang di belakang, menjadi 6 dikali 2X, 12X, 6 dikali 1 menjadi 6, kemudian dikali dengan X pangkat 2 ditambah 5 ditambah X pangkat 5. Yang selanjutnya untuk tipe soal yang berbeda di sini tentang fx sama dengan akar 5x tambah 3. Yang kita tahu bersama bahwa akar itu sama dengan setengah. Jadi untuk fx-nya 5x tambah 3 pangkat setengah. Kemudian untuk f aksen yang kita cari di sini sama juga seperti yang tadi. Setengahnya kita turunkan dulu ke depan, kemudian setengah itu kita kurangi 1. Dan yang ada di dalam kurung itu kita turunkan 5x tambah 3 menjadi 5. Sehingga didapatkan 5 dikali dengan setengah jadi 5/2. Kemudian pangkatnya itu setengah dikurang 1 menjadi min setengah. Kemudian kita tahu bersama bahwa pangkat setengah itu sama dengan akar. Jika dia minus atau negatif, maka kita turunkan menjadi ke bawah. Didapatkanlah hasil 5/2 akar 5x ditambah 3. Kemudian untuk contoh soal selanjutnya mengenai fx sama dengan akar 2x tambah 4, akar 2x pangkat 4 dikurang 5x. Kemudian sama juga seperti yang tadi, akar itu sama dengan setengah, jadi fx-nya menjadi 2x pangkat 4 dikurang 5x pangkat setengah. Jadi untuk f aksen x-nya sama dengan setengahnya tadi pangkatnya diturunkan lagi ke depan, kemudian setengah dikurang pangkat setengahnya tadi kita kurangkan 1. Kemudian yang ada di dalam kurung 2x pangkat 4 dikurang 5x kita turunkan menjadi 8x pangkat 3 dikurang 5. Kemudian selanjutnya 8x pangkat 3 kurang 5 kita kalikan dengan setengah, didapatkan hasil 8x pangkat 3 dikurang 5/2. Kemudian pangkat setengahnya tadi dikurang 1 menjadi minus setengah atau negatif setengah. Kemudian sama juga seperti yang tadi, jika negatif setengah itu berarti kita turunkan ke bawah dan kita rubah menjadi akar. Didapatkanlah hasil 8x pangkat 3 dikurang 5/2 akar 2x pangkat 4 dikurang 5x. Terima kasih. Baik, sekian penjelasan dari kelompok 1 mengenai turunan fungsi aljabar. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kritik sarannya akan kami terima.
akhir kata dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.